Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ayah bunda yang dirahmati Tuhan Yang Maha Esa, ketemu lagi dengan saya Nyimas Diana Wulansari di awal tahun 2021. Semoga Anda beserta keluarga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, tetap bahagia dan semakin sukses. Amin ya robbal alamin. Ayah bunda yang hebat, informasi kali ini terdiri dari 3 seri pembelajaran. Jadi, untuk yang belum subscribe, diperkenankan untuk subscribe. Hari ini saya akan berbagi tentang tiada pendidikan tanpa kebudayaan dan tiada kebudayaan tanpa pendidikan, yaitu bagaimana mengungkap 7 rahasia, mengenalkan dan menanamkan rasa bangga pada kebudayaan bangsa untuk anak sejak usia dini berawal dari keluarga, yang meliputi 1. Apa itu kebudayaan? Yang kedua, apa saja yang termasuk bentuk atau wujud kebudayaan? Yang ketiga, mengapa penting mengenalkan dan menanamkan rasa bangga pada kebudayaan bangsa dan harus dilakukan sejak usia dini? Yang keempat, mengungkap 7 rahasia, mengenalkan dan menanamkan rasa bangga pada kebudayaan bangsa untuk anak sejak usia dini berawal dari keluarga. Ayah bunda yang berbahagia, Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantoro mendefinisikan kebudayaan adalah buah budi manusia yang merupakan sebuah hasil perjuangan manusia terhadap 2 pengaruh kuat, yakni zaman dan alam, yang merupakan bukti kejayaan hidup manusia untuk mengatasi berbagai rintangan dan kesulitan di dalam hidup dan penghidupannya, guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang ada pada lahirnya bersifat tertib dan damai. Kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi, yaitu budi atau akal, yang diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Kebudayaan secara umum memiliki pengertian, yaitu segala tingkah laku manusia, baik cara berperilaku, cara orang berpikir, cara orang membuat sesuatu dalam kehidupannya yang diperoleh melalui proses belajar. Namun, seringkali kebudayaan hanya bermakna atau berkaitan dengan bidang seni saja. Sebaliknya, segala hal yang berkaitan dengan perilaku manusia dalam kehidupannya dapat dikategorikan sebagai kebudayaan. Dalam kebudayaan terdapat unsur-unsur kebudayaan, misalnya pendidikan, cara belajarnya. Pada era kebiasaan baru, sekarang kita menggunakan belajarnya secara daring atau online. Cara melakukan seminar, saya dan orang kebanyakan melakukan secara daring atau online, seperti menggunakan fasilitas Zoom, Webex, dan lain-lain. Cara belanja secara daring atau online. Bisa dikatakan mall sudah ada di dalam genggaman. Mau apa saja tinggal sekali klik. Artinya, perilaku kita sekarang sudah berubah. Cara mencari makan, misalnya dengan melakukan perdagangan secara daring atau online, cara makannya, cara minum teh, cara minum teh di Jawa atau di Jepang dan seterusnya, itu berbeda. Begitu juga dengan cara menyajikan kopi di Aceh, tentu berbeda dengan cara orang di daerah Jawa. Cara bertegur sapa, cara berperilaku, sopan santun, cara berkomunikasi, cara bertutur, cara berkesenian, cara memainkan alat musik, cara hidup seseorang, cara bersosialisasi, bergotong royong, cara bercocok tanam, cara berpakaian, dan lain sebagainya. Ayah bunda yang cerdas, bentuk atau wujud kebudayaan terbagi atas 2. Yang pertama, kebudayaan tidak berwujud atau intangible. Artinya adalah tidak bisa diraba atau difoto, hanya bisa dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah norma tertinggi, yaitu Pancasila atau norma-norma yang di dalam Pancasila, undang-undang, hukum adat, norma yang universal, norma yang berlaku pada komunitas tertentu, norma-norma atau aturan yang ada di dalam keluarga, sopan santun, etika, nilai-nilai positif, sastra, bahasa, ajaran para wali, dan lain-lain.
Hal tersebut didasari oleh keyakinan atau belief sesuai dengan agama masing-masing yang pada akhirnya membentuk behavior atau moral atau etika yang akan membentuk kebiasaan atau pola yang dapat berubah menjadi sebuah karakter, pada akhirnya membentuk budaya. Ayah bunda yang luar biasa, bentuk atau wujud kebudayaan yang kedua adalah kebudayaan berwujud atau tangible, yaitu wujud kebudayaan yang paling konkret yang dapat dilihat dan memiliki bentuk nyata sehingga dapat diraba secara langsung oleh panca indera. Contohnya, makanan dari berbagai daerah, pakaian daerah, keragaman batik dari berbagai daerah dan ragam motif batik yang memiliki arti dan konsep tertentu, kain ulus dari Batak, wayang golek dari Jawa Barat, candi-candi, kitab-kitab dari para empu. Artinya sudah ada budaya literasi sejak zaman dulu. Keris dari berbagai daerah, gerabah, patung, piramid, ada artefak, ragam alat musik, ragam lagu dan tembang, ragam tarian, ragam rumah adat, gedung-gedung tinggi, dan lain-lain. Bahkan gawai atau smartphone adalah salah satu karya budaya yang tinggi atau hasil karya manusia atau hasil dari sebuah peradaban. Ada di antara kita yang menggunakan gawai atau smartphone dalam sehari lebih dari 1 jam atau 2 jam. Bahkan ada yang sepanjang hari menggunakan gawai. Dengan adanya gawai atau smartphone, cara berperilaku kita menjadi berubah. Artinya budaya kita berubah. Kita tidak sadar teknologi dapat mengubah kebudayaan sebuah bangsa. Oleh karena itu, menggunakan gawai atau smartphone tetap harus mengedepankan nilai-nilai positif. Oleh karenanya, ayah dan bunda harus memberikan imun kepada anak-anaknya, diantaranya menetapkan norma, menetapkan aturan, kesepakatan di dalam rumah adalah bagian dari sebuah kebudayaan. Ayah bunda yang hebat, ingat bahwasanya tiada pendidikan tanpa kebudayaan, tiada kebudayaan tanpa pendidikan. Pendidikan adalah karya budaya. Oleh karenanya, pendidikan harus dibudayakan sehingga dapat menjadi kebiasaan positif. Dan budaya harus diajarkan melalui pendidikan. Budaya menyangkut kebiasaan. Kebiasaan positif itu harus diajarkan sejak dini. Di antaranya, budaya menggunakan gawai dengan aturan atau norma, budaya membaca, budaya membuang sampah pada tempatnya, membudayakan nilai-nilai positif seperti mengucapkan terima kasih, maaf, permisi, dan lain-lain. Ki Hajar Dewantoro mengatakan, pendidikan dan pengajaran di dalam Republik Indonesia harus berdasarkan kebudayaan dan kemasyarakatan bangsa Indonesia, menuju ke arah kebahagiaan batin dan juga keselamatan hidup lahir. Ayah bunda yang hebat, oleh karena itu sangat penting mengenalkan dan menanamkan rasa bangga pada kebudayaan bangsa Indonesia sejak usia dini, berawal dari keluarga. Selamat berkarya untuk putra-putri kita tercinta. Salam cerdas dan mencerdaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.